itu paralel dengan Tuhan mereka itu Wisnu. Wisnu itu kan pemelihara kan. Maka itu pemelihara itu caranya melihara dewa Tuhan turun ke bawah menjelma menjadi ikan, menjelma menjadi burung. Itulah yang disebut dengan avatar. Siapa yang pernah nonton film Avatar? Itu film Hindu, artinya ketika Tuhan memberikan pertolongannya itu Tuhan menjelma menjadi apa saja, misalnya menjadi burung, menjadi binatang. Didukung oleh terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Ustaz Abu Karam, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof, yang tadi belum sempat kita bahas lebih lanjut tapi sempat disentil sedikit oleh Prof adalah terkait dengan inti sari dari surah Fatihah itu sendiri adalah basmalah tadi. Nah, dalam setiap kegiatan seorang muslim kita dianjurkan untuk memulainya membaca basmalah. Apa rahasia di balik perintah ini, anjuran ini, Prof? Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sahabatnya para nabi. Ya. Kita lihat di dalam Al-Quran, bahkan ada riwayat yang paling pertama diucapkan Nabi Adam itu Bismillahirrahmanirrahim juga. Ya. Ketika dalam keadaan kesulitan baca basmalah. Tantangan Nabi Sulaiman pada waktu itu adalah Ratu Balqis. Dia nulis surat. Ya. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Sulaiman. Ya, sesungguhnya surat ini berasal dari Nabi Sulaiman. Pembuka suratnya itu bismillahirrahmanirrahim. Wah, tunduklah Ratu Balqis itu. Kemudian juga Nabi Nuh, ketika ada banjir Nuh ya kan, dia menggerakkan perahunya itu juga dengan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bahkan ada riwayat ya dari Nabi yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilontarkan ke lautan api oleh Raja Namrud, bismillahirrahmanirrahim, qul ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi mengatakan apapun yang kalian akan kerjakan, jangan mengerjakan sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap banyak bahwa dengan memahami hakikat dan makna surah Al-Fatihah ini menjadi kita bersahabat dengan surah Al-Fatihah. Apapun kesulitan hidup yang kita alami, berdoa tutup dengan surah Al-Fatihah. Ya kan? Jadi setiap kali habis berdoa kan Ibu Al-Fatihah. Jangan baca Al-Fatihah juga. Baca ayat pertamanya sampai terakhirnya. Ya, nanti cara pembacaannya juga nanti itu ada. Cara membaca ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah ini sangat penting ini. Ada hadis nabinya juga ini riwayat Abi Daud. Kalau kita membaca Al-Fatihah di dalam salat Ibu, itu jangan nyambung-nyambung. Kayak sebagian orang kalau mimpin salat tarawih itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enggak tepat. Kalau di luar salat boleh. Tapi kalau dalam salat jangan sampai nanti nyambung satu ayat dengan ayat yang lain tanpa bernapas. Karena ada hadis Nabi, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menyapa kita, oh hambaku sedang mendekati diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh hambaku sedang memuji diriku. Ar-Rahmanirrahim. Oh iya, hambaku sedang menyayangi diriku. Malik yaumiddin. Allah pun juga menyapa kita lagi di situ. Apa yang kamu minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Dan seterusnya. Nah kalau kita tidak berhenti di situ, nyambung-nyambung, berarti tidak ada waktu di situ untuk menyapa kita dengan Tuhan. Maka itu imam yang cerdas, imam yang baik, ya
setiap kali memimpin sholat membaca surah Al-Fatihah harus berhenti pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Malik yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, berhenti. Nah, ujungnya nanti itu Allah akan mengatakan, aku akan berikan semuanya kepadamu. Ya, jadi kan di awalnya tadi Allah, oh hambaku memuji diriku, salat di dalam salat separuh untukmu, separuh untukku. Tapi nanti pada waktu kita membaca waladdallin, yang merupakan bagianku, yang merupakan bagianku tadi separuh-separuh itu kan, separuh untuknya, separuh untuk aku, bagianku untuk kalian. Dikembalikan Allah kepada kita semuanya. Maka itulah rahasianya membaca surah Al-Fatihah harus berhenti pada setiap pemberhentiannya waktu salat. Di luar salat, kalau kita tadarusan boleh nyambung. Sekian jazilan, Prof telah mengingatkan kita di sini, siapa yang baca Fatihah nyambung terus. Jadi ingat ya, kasih kesempatan Allah untuk kembali menyapa kita. Prof, terkait dengan surah Fatihah ini, bila kita amati lebih jauh, ini mencakup beragam aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana Prof melihat relevansi dan keutamaan dari Fatihah ini, khususnya untuk di kehidupan modern ini yang penuh tantangan di kehidupan global ini? Tafadhol, Prof. Iya, komposisi surah Al-Fatihah itu komposisi perjalanan anak manusia itu sendiri. Jadi menceritakan masa lampau, menceritakan sekarang, menceritakan di kehidupan sesudah mati ya, sampai menceritakan pada saat endingnya kita nanti itu berjumpa dengan Tuhan. Coba kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Itu directionnya itu, apapun yang kita akan kerjakan itu baca basmalah. Jadi basmalah itu harus menjadi apapun yang kita akan lakukan, perbuat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah. Nah, kalau kita bawa lagi ke agama Hindu misalnya, itu paralel dengan Tuhan mereka itu Vishnu. Vishnu itu kan pemelihara kan. Maka itu pemelihara itu caranya melihara dewa Tuhan turun ke bawah menjelma menjadi ikan, menjelma menjadi burung. Itulah yang disebut dengan avatar. Siapa yang pernah nonton film Avatar? Itu film Hindu, artinya ketika Tuhan memberikan pertolongannya itu, Tuhan menjelma menjadi apa saja, misalnya menjadi burung, menjadi binatang. Maka itu ada ular jadi-jadian, kucing jadi-jadian. Ya, itu kepercayaan seperti itu. Tuhan menjelma menjadi ikan misalnya untuk menyelamatkan Raja Manu yang ada di India Selatan itu ya, ada kisahnya itu. Jadi Raja Manu itu melihat, oh ketika dicuci tangan ada ikan hias. Ada ikan kok mendekat, ikan hias, dipelihara di toples, kemudian membesar toplesnya, dipindahkan ke empang kecil depan rumahnya itu, lebih besar lagi, pindah lagi ke danau. Danaunya gede, dibobol sampai ke laut. Nah, ternyata setelah Raja Manu itu ke tengah laut diserang ombak dahsyat, nah ikan yang pernah dipeliharanya itu menyelamatkan dia. Nah, itulah yang disebut dengan avatar. Dewa menjelma menjadi ikan, itu bukan ikan biasa, ikan sang penyelamat. Ya. Jadi Tuhan turun menjelma menjadi Yesus menyelamatkan manusia. Itu kepercayaannya agama Kristen. Dalam agama Islam, kita tidak mengundang turun ke bawah Tuhan, tapi kita diminta naik ke atas kalau ingin selamat. Alhamdulillahirabbil alamin, mengutus kita naik ke atas. Semakin kita dekat dengan Tuhan di atas, semakin selamat. Jadi bukan Tuhan turun ke bawah, ya, tapi kita yang naik ke atas. Inilah khususnya Islam ini. Ya, kemudian juga Al-Fatihah itu ada Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin itu hari the day after, jadi hari akan datang. Sesudah dunia ini habis,
ada kehidupan lagi kan. Malik Yaumiddin. Ya, maka itu kita diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nembus langit situ. Ya. Ta'abbud itu menaik ke atas, kemudian isti'anat Tuhan turun ke bawah. Jadi kalau manusia naik ke atas, Tuhan turun ke bawah, berjumpa di situ simetris. Jadi makanya itu ta'abbud dulu baru ada isti'anah. Iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Jangan dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tidak ada isti'anah pertolongan Tuhan tanpa ta'abbud. Ta'abbud dulu naik ke atas baru Tuhan itu turun ke bawah dan seterusnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu artinya? Al-maghdub yang dibenci, ya, dan ad-dallin yang sesat. Ya, jalannya orang yang maghdub itu apa ya, ilustrasi saya itu fluktuatif tuh. Kalau diuji kemewahan, mabuk dia di atas tuh. Ya kan? Tapi begitu diuji musibah penderitaan, menjerit dia di bawah. Jadi hidupnya menjerit, mabuk. Seperti tali turun naik. Tali penyelamatannya tidak bisa sampai ke seberang sungai. Kenapa? Talinya dipakai turun naik. Akhirnya kalau orang shiratal mustaqim, talinya sampai ke pohon sebelah, itu penyelamat, ya kan. Ad-dallin itu zigzag. Begitu kata si aku kan dari dulu pilih Anda. Begitu dia sekebe, sejak nenek moyang saya juga Anda memilih sama Anda itu. Jadi bulong, kanan kiri, talinya kanan kiri, enggak sampai ke ujung juga kan. Itu waladhdallin. Nah, shiratal mustaqim lurus talinya, selamat dia. Maka itu kita harus pelihara tali ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali yang lurus ke depan. Jangan ditimpa musibah menjerit ke bawah. Ya, jangan diuji kemewahan, mabuk dia di atas, jadi turunnya fluktuatif itu kan. Apalagi dengan kanan kiri, sudah kanan kiri fluktuatif lagi, nggak nyampe tali penyelamatannya ke seberang sungai. Jelas kan? Sekian jalan Prof. Nasr telah mengingatkan kita semua di sini, telah menambahkan ilmu kita di sini, insya Allah meningkatkan kualitas ibadah kita, betul Ibu-Ibu, khususon fisyami Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, saya mohon maaf mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hamdal Kafi dari Masjid Al-Khairah Menara Syariah PIK 2 undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.